pembentukan Coast Guard ini terlalu berlarut. Ini kesempatan kan ada suara dari Presiden Jokowi untuk membentuk Coast Guard. Baik pada saat Mamahit, Kabakamla, apalagi sekarang Pak An. Kenapa? Ini kesempatan, sudah nggak usah kita bicara Undang-Undang 17 atau Undang-Undang 32 yang valid, nggak usah kita bicarakan itu. Kita terima apa permintaan Presiden Bakamla menjadi embrio, kita terima udah. Tapi kita sudah nggak pernah merasakan ini. Kita mendukung penuh, saya pribadi ya. Mendukung penuh Bakamla ini menjadi Coast Guard. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News kanal TV Anak Bangsa. Sahabat Indonesia melanjutkan serial tentang bagaimana merealisasikan keinginan Presiden untuk membentuk poros maritim dunia, pusatnya di Indonesia ini. Kami akan tetap menyinggung tentang Indonesian Coast Guard. Nah, cuma ada beberapa polemik yang berkembang sekarang di ruang publik bahwa ada beberapa tokoh yang bersilang pendapat tentang siapa yang pantas menjadi Coast Guard gitu. Nah, kemarin kami sudah mewawancari salah satu pengamat, Dr. Surya Wiranto. Nah, sekarang kami akan mohon persepsi atau mohon pencerahan dari Laksamana TNI Purnawirawan Bernard Kensoda. Beliau sudah tahu semuanya. Beliau adalah mantan Kepala Staf Angkatan Laut, Pak, tahun 2002 sampai 2005. Ya. Dan beliau sekarang chairman dari IIMS, Indonesian Institute for Maritime Studies, gitu Pak. Ya. Nah, Pak Ken, terima kasih. Saya datang lagi. Ya, ya. Bu, coba Pak. Ya. Sudah aman lah. Aman, ya. Bapak, ini di ruang publik ada silang pendapat tentang siapa sebetulnya Indonesian Coast Guard gitu. Nah, di sisi lain, saya sebagai rakyat ini anak bangsa mempertanyakan dengan laut yang menjadi 2/3 dari wilayah NKRI ini, kok lama sekali Indonesia tidak terbentuk yang namanya Indonesian Coast Guard. Nah, pada saat pelantikan Kepala Bakamla, dan yang terakhir juga pada waktu pelantikan Pak Aan Kurnia menjadi Bakamla, Presiden sudah menegaskan bahwa nanti merupakan embrio dari Indonesian Coast Guard, tapi masih dalam proses. Ya. Nah, ini agak menurut saya kok terus dalam proses akhirnya, tapi di bawahnya kok masih terjadi dinamika. Nah, Bapak, mohon Bapak memberikan pencerahan, Bapak akan mengalami periode. Sebetulnya, mengapa sih kita lama sekali tidak mempunyai Indonesian Coast Guard? Mungkin dari sejarahnya dulu bagaimana, Pak? Kenapa terjadi polemik? Bapak, ada kelompok tertentu yang mendukung KPLP dan ada kelompok tertentu mendukung Bakamla kan, begitu ya. Kira-kira kalau kita ikuti dari polemik. Dua-dua tentu memiliki argumentasi. Nah, kenapa terjadi begini? Jawaban cuma satu, ketidaktegasan dari pimpinan maksudnya. Pimpinan maupun undang-undang dalam penulisan undang-undang itu. Saya bukan bilang ambigu, bukan ya, tapi bisa membuat orang saling tafsir. Interpretasi, Pak. Ya, tafsirnya bisa berbeda gitu. Tapi untuk menuju situ barangkali sebaiknya kita tahu bagaimana perjalanan masalah keamanan laut ini sejak mungkin lebih tepat saya ambil, nggak usah mundur terlalu jauh ke belakang, mungkin tahun 72 lah. Iya. Karena pada tahun 72 itu berdasarkan SKB 3 Menteri itu terbentuk Bakorkamla. Ya. Dulu kita menggunakan saya lupa secara dalam bahasa Inggris apa, tapi itu di bawahnya IMO ya. Itu P3L, PPPL, Peraturan Pencegahan Pelanggaran di Laut. Namun di sini oleh itu banyak kita waktu itu mengartikan sebagai pelanggaran itu tubuhkan kapal di laut. Sehingga P3L tahun 1 ini lebih banyak berbicara tentang tanda-tanda yang harus ditunjukkan, manuver kapal kalau ketemu bagaimana supaya tidak tabrakan. Belum menyinggung institusi. Baru keluar tahun 72. P3L 72, revisi 61. Di situ sudah mulai menyinggung institusi.
dengan berdasarkan pada TZ MKU 39, ya, mengisyaratkan bahwa di laut itu ada dua yang berwenang. Memeriksa, menahan, menghentikan, memeriksa, yaitu warship dan government ship. Warship dan Government ship. Oke. Maka pada saat itu, setelah berlaku 72, itu KN dulu Kapal negara. kepala negara, dianggap government ship itu ya, yaitu yang kemudian berubah, bermetamorfosa menjadi KPLP. Oke. Setelah seorang mantan kapten nakoda kapal ya, namanya Hengki Lumenta, menggagas terbentuknya KPLP ini. Oke. Dan dia adalah komandan pertama. Oh, di KPLP. Komandan KPLP pertama. Belum bilang Coast Guard, tapi menganggap sebagai kapal pemerintah. Oke. Ya, ya. Tapi kemudian lahirlah Bakor Kambla. Oke. Ya. Dari SKB 3 Menteri tadi, Pak ya? Sebagai menteri. Oke. Mungkin saya perlu sedikit singgung ya, dan kita harus buka-bukaan aja lah, masa lalu tuh kan. Kenapa lahir Bakor Kambla ini? Waktu itu di laut terjadi tumpang tindih, tumpang tindih masalah institusi yang mengamankan laut ya. Khususnya itu di daerah Riau, perairan Riau. Zaman itu paling terkenal di perairan Riau adalah penyelundupan. Tumpang tindih atau rebutan kapling, Pak? Nanti akhirnya jadi rebutan kapling. Karena semua sama-sama punya dasar ya. Oh, iya. Undang-undang yang menjamin mereka boleh bertugas laut. Oh, baik. Ya, lakukan itu. Air Laut maunya sendiri, bea cukai maunya sendiri, angkatan laut maunya sendiri, dan lebih celaka lagi saling backing itu loh, para penyelundup itu, ya. Maka ini tidak bisa, harus disatukan. Nah, dibentuklah Bakor Kambla. Oke, baik. SKB 3 Menteri. Kepalanya, ketua dari Bakor Kambla ini, ketua itu adalah Panglima ABRI. Awalnya begitu? Begitu. Oke. Belum ada Kabak Kambla, Kabakor Kambla itu belum ada. Baik. Dulu langsung Panglima ABRI. Iya. Sedangkan Pangko Ops Kambla itu adalah Panglima Armada. Barat atau timur, Pak? Sama-sama, timur barat sama lah. Oke, baik. Oke. Pangko Ops Kambla. Lakhar pelaksana hariannya dari Ops Kambla ini adalah Dangus Kambla. Ya. Masih bersifat koordinasi, ya namanya aja Bakor ya, Badan koordinasi ya? Badan koordinasi. Saya kebetulan pernah jadi Dangus Kambla, membawai tahun 95-96 itu saya membawai. Pernah jadi lakarnya? Pernah, dan banyak kita kerjasama dengan saya mengenai operasi bersama bea cukai, polisi, KPLP di bawah saya, di bawah benderanya Lakhar ini kalau kita operasi. Itu pun masih ada ya kucing-kucingan juga, Pak. Ya, kalau saya dari 95, 96 saya jadi Dangus Kambla. Kamu kapal Air Laut, kamu patrolinya di Kalimantan Barat. Siap. Kita lihat, nggak ada kapal itu di situ. Nggak jalan? Nggak ada. Kalau kita tanya, loh, kenapa kok nggak ada? Jawabnya rusak mesin. Padahal nongkrong itu di Tanjung Balik Asahan banget. Di situ banyak penyelundupan. Itu padahal udah instruksi lahar ini. Ya, gua sudah punya kapling-kapling semua. Iya, Pak. Jadi nggak jalan. Oke. Ya. Nah, itu berjalan begitu terus. Bakor Kambla ini sampai Presiden Ibu Mega. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mundur jauh, pada saat Pak Harto sudah ada ide itu. Indonesian Coast Guard. Coast Guard itu. Oke, baik. Ya, saya ingat sekali tahun 75 pertama kali membentuk Coast Guard itu, ya dengan embrionya KPLP ya. Mereka Dirjen Perhubungan Laut atau Menteri Perhubungan Laut meminta kepada Angkatan Laut untuk mengisi personilnya. Oke. Terutama perwira. Maka kita mengerahkan lulusan akademi loh. Ada angkatan 69, 70, 71. Berangkat ke Perancis untuk ambil 8 kapal atau 6 kapal, saya lupa gitu. Sebagai awal kekuatannya Coast Guard ini. Kapal yang lebih besar dari yang punya KPLP. Dan lebih modern lah. Dan mereka kemudian terus bertugas itu sampai pensiun.
Nggak pernah balik ke Angkatan Laut lagi. Ya. Di BKO permanen. Permanen jadi situ. Ya, nah, tapi tidak terlaksana. Masuk Bu Mega, Presiden. Habibie, Gus Dur nggak menyinggung soal-soal itu. Ya. Tapi di dalam aspek berarti mungkin terbentuknya Menteri Perikanan, sebelumnya di Kelautan dan Perikanan. Orang yang pertama sekali mengeluh lah ya, saya katakan mengeluh, itu adalah Ketua Bappenas, Pak Kwik. Mengeluh tentang apa, Pak? Saya ini susah nih ngatur anggaran gimana? Oke. Ini minta ini, itu minta yang sama, itu minta yang sama, minta kapal, ini minta kapal, ini minta kapal, ini minta minyak, ini minta... Gimana ini dia? Ya. Itu kalau nggak salah sudah tahun 2004. Ya. Bapak sudah kasal waktu itu? Kasal, saya kasal. Maka Ibu Mega perintahkan, coba uruslah, jadikan satulah semua itu. Itu perintah. Bukan hanya asal, bukan ngomong. Perintah langsung? Perintah, lisan. Ya. Maka kita rapat di Bappenas, dipimpin oleh Pak SBY sebagai Menko Polhukam. Iya. Pak Kwik sebagai Kabappenas, dan saya. Hadir Kasal. Hadir seluruh stakeholder yang punya kewenangan di laut ini. Perdebatannya cukup alot, terutama dari Polri. Ya. Tapi karena ini sudah perintah Presiden, akhirnya semua sepakat. Ya. Namanya Coast Guard, jelas sobat itu. Coast Guard. Tidak pakai ISG, ya. Hanya Coast Guard. Ya. Bubar. Susunlah sepakat kita itu untuk mempercepat digunakan Inpres. Ya. Jadi nggak tunggu undang-undang. Undang-undang bisa 5 presiden belum jadi. Ya, Inpres. Maka disusun konsep Inpres itu. Yang tanda tangan di kiri semua masih hidup ya, saksi. Itu 1 Menko Polhukam, 2 Kepala Bapenas, 3 Kasal. Di pojok kanan sana Presiden Republik Indonesia Ibu Mega. Keluar kita sudah tanda tangan. Saya yang terakhir karena saya mungkin yang pertama lah antar saya paraf, bukan tanda tangan paraf. Pak SBY saya akan ke Presiden. Tidak terlaksana. Saya menduga. Bu Mega udah tanda tangan? Belum, saya nggak tahu tanda tangan atau belum. Saya nggak. Kalau tanda tangan sudah jalan. Iya. Nggak jalan juga akhirnya, Pak? Nah, itu saya cerita. Ada 2 hal kemungkinan. 1, sudah persiapan pemilu. Tahun 2004? 2004. Oke, baik. Kesibukan itu. Yang kedua, ada pengaruh dari luar yang menghalangi itu. Barangkali. Ada bisik-bisik. Kita kan nggak tahu. Kenapa kok nggak keluar, kita bertanya-tanya. Ya, tapi kita sudah buat itu. Ya. Itu tahun 2004. 2004 ya. 2004 Oktober Presiden berganti. Pak SBY jadi presiden. Tanpa Bu Mega keluar ini. Artinya berarti belum tanda tangan lah ya. Jadi belum pernah tanda tangan? Belum tanda tangan. Baik. Kemudian oleh Pak SBY bukan meneruskan apa yang kita sudah bicarakan, malah mengambil Bakorkam lain dari Panglima TNI, serahkan ke Polhukam. Oh, jadi Bakorkam dari Panglima TNI dipindahkan ke Polhukam. Disitulah ditunjuk pertama Ses Menko Polhukam, Laksdia Joko Sumaryono menjadi Kabakorkamla. Ya, tuh terjadi itu. Maaf, saya potong sebentar, Pak. Dulu waktu rapat di Pak Kwik kan Pak SBY jadi ketua dia. Sudah firm dibentuk Coast Guard. Tapi ini dimentahkan lagi. Ya saya nggak tahu itu. Kenapa kok tiba-tiba ini malah diambil ke sini? Baik. Bahkan menurut saya agak diperkuat. Bagaimana di Menko Polhukam? Baik. Oke, saya nggak masalah itu. Itulah. Itu namanya kebijakan presiden tentu dengan berbagai pertimbangan ya. Pasti untuk kepentingan bangsa juga lah sama negara ini. Perjalanan terus keluar Undang-Undang 17
Tahun 2008. 2008, ya, yang menyatakan memperkuat Bakor Kamla dan KPLP menjadi ISCG, Indonesian Sea and Coast Guard. Memperkuat. Ini yang saya katakan mulai ketidaktegasan sini. Jadi agak bingung juga nih Pak ya. Kalau dia katakan memperkuat atau membentuk ISCG dengan menggabungkan Bakor Kamla dan KPLP, itu barangkali jelas, tegas. Oh. Ini hanya memperkuat. Apa dua-dua diperkuat? Ada yang memahami, enggak, ini digabung. Oh, jadi undang-undang itu multi interpretasi Pak ya? Jadi bingung. Oke, baik. Ini saya mulai dari awal ya. Ada yang berpendapat masing-masing diperkuat. Karena kata-katanya nggak dibilang digabung. Tugas pertama yang kita ada membahas tentang membentuk Coast Guard Indonesia. Ya waktu itu. IMS NGO berarti Pak ya? NGO. NGO. Tapi semua pakar di sini situ. Pakar-pakar hukum dan... Bapak chairman pertama waktu itu? Saya yang pendiri. Oke, baik. Ya, dan jadi chairman langsung. Kita 2 kali rapat di Tokyo, 2 kali Indonesia, 1 kali Jakarta dan Batam, bicarakan ini. Rapat pertama di Tokyo pun, OPRF sudah bilang, ada 12 kapal patroli ini, untuk kalau Coast Guard dibentuk, sekarang ini saya serahkan kemana? Bingung. Airut kah? KPLP kah? Angkatan Laut kah? Bakor Kamla kah? Bingung dia. Tapi semua itu kita record, kita buat laporan, dan kita kirim ke Menko Polhukam dan Menhan. Menhannya Pak Pak Yuwono, Menko Polhukam adalah Pak Widodo. Ini apa yang kita diskusikan di situ. Oleh itu 2007, IMS ini dipanggil oleh Komisi 1 dan 3 gabungan. Meminta masukan tentang pembentukan Coast Guard yang akan dimasukkan di dalam Undang-Undang 17. Itu tahun 2007, Pak? 2007, Undang-Undang 17. Ya. Yang 2018 keluar. 2008 keluar itu. Nah, kita menyampaikan apa yang kita, dari terutama yang ahli-ahli hukum itulah yang ikut dengan kita ini. Gitu. Maka apa karena itu saya nggak tahu, tapi di dalam Undang-Undang 17 itu kemudian keluar satu pasal. Memperkuat Bakor Kamla dan KPLP menjadi Indonesian Sea and Coast Guard. Di sini saya mulai katakan ketidaktegasan. Kenapa tidak menggunakan menggabungkan sekaligus, bukan memperkuat. Menggabungkan dan memperkuat Coast Guard. Harusnya begitu. Maka ada satu badan saat itu. Aduh. Tapi itu tidak. Jadi masing-masing membuat tafsir sendiri. Ya. Akhirnya tetap berjalan begitu terus. Ya. Kita IMS yang disuruh membuat 5 konsep RPP dari Undang-Undang 17. Saya sendiri yang menyerahkan sendiri ke Dirjen Perhubungan Laut. Saat itu. Dia datang sendiri. Bersama tim ya tentunya. Nah, dengan keluar undang ini, maka tahun 2010 oleh Pak SBY dia ditunjuk Ketua Kadin jadi Ketua Pokja Coast Guard. Bingung ya. Bingung. Ini orang Kadin, pengusaha. Jadi Pokja, Ketua, yang tidak pernah datang ke ruang rapat. Terus terang, saya ditunjuk jadi lakhar dari ketua, pelaksana ketua. Saya izin bingung boleh Pak ya? Hah? Izin bingung boleh? Oh izin bingung. Bingung. Oke baik, lanjut Pak. Saya nggak tahu dasarnya tentu, mungkin Presiden SBY punya pertimbangan yang bagus, yang dikatok-katokan dengan perdagangan, makanya saya nggak ngerti lah ya. Ya kita terima aja namanya Presiden diperintahkan. Rapat di kantor Kadin, Pak. Saya udah pensiun, tidak pernah saya ketemu namanya Pak Hidayat ini. Tidak pernah masuk ruangan. Ketua Pokja? Ketua Pokja. Yang selalu ikut di ruangan itu Wakil Kadin. Kabak Kamla tidak pernah hadir. Yang namanya Joko Mariono tidak pernah hadir. Yang hadir itu dikit terus. Sehari aja untuk sepakat satu aja nggak bisa. Menolak terus. Merasa Bakor Kamla ini lebih, menurut pandangan mereka, lebih kuat daripada KPLP. Ya. Jadi nggak ketemu. Pas bisa bayangkan. Menara Kadin, Pak. Kadin. Zaman itu Kuningannya macetnya minta ampun.
tiap hari. Tiap hari hadapi orang kayak Dikito. Saya ini mantan Kasal, tapi saya jelaskan loh. Kamu belum lahir, saya sudah lahir. Saya jelaskan, kita bilang. Nggak ngerti, nggak bisa juga. Nah ini saya bilang sama waktu itu, beritahukan Pak Hidayat, saya keluar dari sini, saya berhenti. Dari Pokja. Dari Pokja. Karena pusing. Jadi zaman PSBY pun sudah ada usaha. Iya. Mungkin mau meneruskan yang waktu rapat di Bappenas. Ya. Tidak jalan. Sudah buntu, tetap Pak Korkamla. Keluar Undang-Undang 32 yang memberikan kewenangan bagi Bakamla. Ini pun maaf ya, mengundang pertanyaan kalau bagi orang yang mafhum. Ya, apalagi dengan mau katakan bahwa itu mau jadi apa Coast Guard. Waktu itu Mamahit ya, saya diskusi Pak Tejo Edi jadi Menko Polhukam, diskusi juga sama saya soal ini. Menteri Kelautan dan Perikanan ya, membuat satu badan institusi yang mempunyai memerintahkan satu badan atau institusi yang punya kewenangan penegakan hukum. Ya. Pas dah Pak. Kok makin gak karuan Pak Ya, ini yang bikin undang-undang siapa? Saya bilang. Ya, kita sudah diskusikan itu. IMS pun diskusikan ini di sini. Kalau itu dari perhubungan laut pun itu mungkin masih banyak negara gunakan itu ya. Bahwa Coast Guard di bawah perhubungan laut. Bahwa Coast Guard di bawah perikanan ada, Kanada. Coast Guard Amerika itu di bawah Homeland. Homeland Security. Ya mungkin kita hampir sama dengan kita di bawah Menko Polhukam lah gitu lah kira-kira gitu. Tapi oke, itu kan organisasi. Tapi dasarnya ini orang kita diskusi. Coast Guard ini melakukan kegiatan di atas permukaan laut. Ya. Di atas permukaan laut. Bukan di bawah permukaan laut. Definisi kelautan itulah eksplorasi, eksploitasi, pengawasan terhadap semua sumber daya laut. Di bawah laut. Kita cari Katun. Tapi kita kita enggak usah berdebat. Ya. Ini adalah keputusan pemerintah, kebijakan pemerintah. Kita ini yang kudus ini kumpul, semua senang ingin Coast Guard segera terbentuk. Karena sudah berlarut-larut. Jadi nggak usah permasalahkan lagi itu. Saya bilang gitu. Bahwa ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, itu nggak usah lagi diperdebatkan. Ini sudah keluar undang-undang. Ya. Jadi harusnya, mungkin menurut saya dulu, ya, diberikan penjelasan tentang Undang-Undang 17 itu. Sehingga tidak perlu itu dimasukkan lagi di Undang-Undang 32. Inilah awal mulai terjadi silang pendapat, terutama yang kita sudah lihat tuh udah belasan dia tulisan muncul di TV itu Laksamana Ponto lah. Dia menurut saya dia tidak salah. Dia memahami. Cuma caranya mungkin kalau pemerintah sudah putuskan, presiden sudah, janganlah kita perdebatkan. Bahwa nanti kemudian hari ada tuntutan klaim hukum, ya silakan. Apakah Mahkamah Konstitusi atau apa itu silakan. Tapi ini sudah perintah, laksanakan aja sudah. Oleh sebab itu pada saat saya diundang Kabakamla, Pak Aan, Laksamana Aan, dan para mantan Kasal, saat setelah dia dilantik dan bertemu dengan Presiden di Istana, mantan Kabakamla, mantan Kasal, kita kumpul semua di markas besar Bakamla. Semua memberikan masukan. Saya memberikan cuma satu. Inilah momentum untuk segera bentuk. Pak Jokowi hanya bernada harapan. Okay. Nanti Bakamla ini akan menjadi embrio Indonesian Coast Guard. Okay. Kalau mau tegas, saya perintahkan Menko Polhukam dan para instansi terkait segera bentuk Indonesian Coast Guard. Bakamla segera dirubah jadi dan yang lain bergabung. Ini mungkin itu Pak ya, kuncinya di situ ya. Akhirnya satu itu, tapi Presiden Jokowi mungkin juga tidak salah.
tidak mau gegabah. Karena ombudsman kita kan belum selesai. Saya nggak tahu apa penyederhanaan undang-undang itu. Apakah masalah Bakamla ini masuk enggak? Polisi punya dasar undang-undang. KPLP punya dasar undang-undang. Angkatan Laut punya pasal undang-undang. Fungsi dan tugas di laut. Perikanan punya undang-undang perikanan. Bea Cukai punya undang dari keuangan. Semua ada undang-undang. Mesti jadi satu Coast Guard. Mereka tetap jalankan tugas mereka. Undang-undang masih belum dicabut. Ya, tidak gampang ini. Ya. Bapak, saya agak potong, Pak. Ya, ini terkait dengan yang Bapak tadi bilang terlalu banyak institusi yang dan mereka punya dasar juga. Dasar. Nah, ini kan sekarang sedang berproses diajukan dari pemerintah RUU Keamanan Laut. Ya. Ini sifatnya omnibus law, Pak. Nah, itu bagus. Nah, tapi itu harus ini hilang. akan mungkin yang menjawab apa yang Bapak sampaikan tadi. Ya. Ini kan menggabungkan beberapa undang-undang dalam omnibus Ya. ini. Ini mungkin jawaban dari yang Bapak inginkan seperti itu kali, Pak. Ya, tadi saya tanya, apakah RUU Kamla memanfaatkan, menghilangkan semua fungsi-fungsi di laut, dijadikan satu saja, sehingga selaras, sejalan dengan UNCLOS, hanya ada warship, governmentship. Yang lain nggak usah pikir. Itu pun, kalau kita lihat negara lain, masih tidak semudah itu. Ada yang masih menganut, masih dia punya Coast Guard, dia masih punya Polair, polisi. Nah, persoalannya hanya bagaimana mengatur, Koordinasi. bukan koordinasi, wilayah yang dia. Oh, wilayah tugas mereka Ya. masing-masing. Oke, baik. Contoh ya satu, contoh. Bea Cukai punya wewenang sampai dengan zona tambahan. Ya. Yang lain itu sampai dengan teritorial, 12 mil. Ya. Tapi Bea Cukai punya hak sampai di 24 dalam masalah kepabeanan. Ya. Dia pun butuh kapal. Nah, nanti apakah fungsi-fungsi itu semua masuk di fungsi tugasnya Coast Guard? Dilebur dalam Coast Guard. Fungsi tugas ya, kepabeanan, penyelundupan, apa segala macam-macam. Kalau hanya tetap berpegang pada Undang 32, fungsinya hanya masalah perikanan. Itu pun tidak ada satu pasal yang mengatakan itu penyidik. Boleh menghentikan, memeriksa, dan ya, itu menyerahkan kepada instansi. Untuk Ini harapannya adalah dalam proses pembentukan RUU Keamanan Laut ini, Pak. Mungkin ini ada memperkuat posisi Bakamla ini, Pak, sebagai penyidik bagus. salah satunya. Bagus, tapi jangan sampai ya itu, kalau ini nggak dilepas, semua punya hak. Oke, kalau begitu, Pak, dengan cerita panjang tadi, Bapak tahu persis terrupanya. Saran Bapak apa, Pak, yang konkret untuk supaya terbentuknya Indonesian Coast Guard ini? Saya sudah sarankan itu di Bakamla waktu saya diundang. Tahun lalu, awal-awal, saya diundang ke DPD. Oke. Ya, sebagai narasumber, bicara ini. Legend Nono Sampuno, Oke. Purnawirawan, Marinir Purnawirawan, setelah ketemu Presiden Jokowi, bicarakan soal ini, mengundang kita untuk bahas tentang pembentukan ini. Kabakamla Pak Laksamanaan hadir. Kasal diwakili Asopnya. Saya sendiri datang ya, untuk memberikan masukan. Baik di markas besar Bakamla maupun di DPD, usulan saya cuma satu. Pembentukan Coast Guard ini terlalu berlarut. Ini kesempatan karena ada suara dari Presiden Jokowi untuk membentuk Coast Guard. Baik pada saat Mamahit Kabakamla, apalagi sekarang Pak An. Kenapa? Ini kesempatan, sudah nggak usah kita bicara Undang-Undang 17 atau Undang-Undang 32 yang valid, nggak usah kita bicarakan itu. Kita terima apa instruksi, apa permintaan Presiden Bakamla menjadi embrio, kita terima udah. Untuk mempercepat ini, nggak usah tunggu undang-undang. Saya bilang, buat undang-undang. Saya bilang sama Pak Nono. Impres. Impres saja. Oh, cukup, Pak. Bisa juga. Cukup untuk sementara pembentukan ini. Oke. Nanti baru didukung oleh undang-undang. Ini saran yang konkret menurut saya, Pak. Konkret saya cuma itu. Iya, iya. Tegas. Jangan tidak tegas. Semua kegagalan dari satu ke satu, semua karena tidak tegas. Padahal usaha itu sudah ada. Baik. Yang paling konkret waktu itu sudah ada itu Bu Mega. Kita rapat, dipimpin Pak SBY. Menko Polhukam. waktu itu. Membuka. Kemudian beliau jadi presiden. Beda lagi. Lain. Oke. Sekarang jadi saran konkret Bapak adalah sambil menunggu
RUU Kamla ini disahkan? Karena Iya. ini sudah 2 tahun, Pak. Pak, 3 presiden aja belum tentu jadi. Jadi untuk sementara impres jadi. Iya, impres saja. Jadi menegaskan Bakamla Atau menjadi mau apa? Indonesia Saya Coast nggak Guard tahu tataran hukum, saya nggak tahu apa perpres apa. atau PP atau apa. Ya. Intinya seluruh dibentuknya Coast Guard. Oke. Ya, unsur-unsur lain yang bisa bergabung itu. Nah, ini ada satu saya ingin ya, kalau terbentuk Coast Guard, saya ingin sampaikan begini. Saya dulu, kita ini semua, perlu kita diindoktrinasi untuk tidak menyerahkan masalah keamanan laut kepada siapa saja. Kita harus mempertahankan fungsi kita itu. Oh, coba di undang-undang tuh ya, ini tugas pokok kita masih ada penegakan hukum, kedaulatan dan hukum di laut. Tugas kata laut. Saya orang pertama Kasal barangkali yang merestui pembentukan itu dengan menyerahkan semua kapal patroli saya. Saya siap. Bahkan dulu Kasal Ade Supandi pun sudah, silakan kau ambil kapal saya patroli. Oh, kau bentuk Coast Guard. Diserahkan ke Coast Guard. Bukan Bakamla, Coast Guard. Coast Guard. Ya, kalau terbentuk. Oke. Ya toh? Jadi kita sudah nggak, saya bicara di DPR juga waktu itu. Jadi artinya TNI AF sangat mensupport, Pak ya, Support. Indonesian Coast Guard ini ya. Ya itu kan masalahnya semua zaman kenal kan ribut. Karena masalah rezeki aja, maaf lah kita ya. Kalau nggak bisa tangkap kapal ikan, bisa dapat duit barangkali mungkin saya nggak tahu. Ya. Saya kan dituntut Kasal. Ada itu NGO yang nggak tahu dibayar siapa tuh. Maki-maki angkatan laut. Wah, kalau ada apa ikut-ikut di laut memeriksa. Ya toh? Saya disiapkan untuk bertempur di laut. Tugas saya menegakkan kedaulatan negara di laut. Jadi kalau kita bicara sekarang ini memang ketegasan. Jadi yang Bapak simpulkan adalah kurangnya ketegasan. Kurang tegas dan kalau Perlu bikin implementasi yang lebih detail dan lebih tertulis ya, Pak ya. Ya. Tadi ada perpres atau mungkin impres atau ya, apapun gitu ya. dan sekaligus saya ngomong ini juga di DPD. Setiap kali kita membuat satu undang-undang atau perubahan sesuatu, ingat dampaknya. Ya. Apa waktu menyusun Undang-Undang 32, katakanlah zaman pemerintahan PSB, itu melihat Undang-Undang 17 enggak? Nah sekarang orang sudah bilang, oh 17 sudah gugur. Tapi dia undang-undang yang belum dicabut. Belum dicabut. Belum dicabut. Dan tidak ada di klausul di 32 bahwa 17 dicabut. Melihat itu tidak ada. Jadi jelas undang-undang baru dibuat. Dan katoknya itu nggak pas gitu loh. Ngatoknya itu. Mengatok-ngatok itu nggak pas gitu loh. Tapi kita sudah nggak pernah merasakan ini. Kita mendukung penuh, saya pribadi ya. Mendukung penuh Bakamla ini menjadi Coast Guard. Tidak, itu sudah. Kenapa saya dukung? Karena itu sudah wish-nya Presiden. 2 kali ngomong. Tapi kalau hanya ngomong, tidak bisa jalan sampai sekarang. Kalau itu kan jadi Coast Guard nanti, Coast Guard itu adalah kekuatan pengganda bila ada perang di laut. Oleh sebab itu, pendidikan Coast Guard itu berbasis operasi laut. Ya. Jadi waktu Pak Tejo didiskusi sama saya bilang, sementara nunut dulu di Akademi Angkatan Laut untuk perwira. Tama-tama Bintara di Kodikal, sekarang di Kodikalatal itu pendidikannya. Mereka diberikan basis operasi laut. Ilmu lain-lainnya. Utama apa ya silakan. Saya minta saran Bapak. Bagaimana Bapak memberikan saran pada pengamat-pengamat, Pak? Jadi saya berharap pengamat ini kan harus menjadi bagian dari solusi terbentuknya Indonesian Coast Guard. Tapi ada beberapa pengamat yang akhirnya membuat kegaduhan dan keriuhan. Saran Bapak sebagai senior apa? Saya sudah pernah telepon Laksamana Ponto. Saya tidak salahkan kamu, enggak. Alasan-alasan kamu bisa diterima. Tapi mari kita menghormati kepala negara kita. Kita ini tentara, ya, yang memiliki sumpah prajurit, Sabta Marga. Kalau kita pemimpin negara kita sudah mengatakan A, kalau kita mau kontra, tidak usah lah. Apalagi kita ini paham bahwa terjadi polemik ini karena apa? Bukan kesalahannya Bakamla, bukan kesalahannya Bakor Kamla, atau kesalahannya KPLP, enggak. Ini kan kesalahan pengambilan keputusan yang tidak tegas.
yang merencanakan satu undang-undang tanpa melihat undang-undang yang sebelumnya. Terus saling menggugurkan. Nah, ini membela ini membela ini. Nah, ini sampai kapan mau begini? Sekarang presiden sudah punya wish untuk bentuk Bakamla menjadi Coast Guard. Ya laksanakan ini sudah, nggak usah diperdebatkan lagi. Dan para pengamat harus mendukung itu dan memberikan masukan, Pak. Nggak usah ribut lah. Bagaimana kalau mau bisa masukan? Karena sudahlah buat inspres. Kalau saya, nggak usah pusing-pusing lagi. Ya, tapi saya ingin cerita tadi dari awal begini perjalanan Coast Guard. Jadi sejarahnya seperti ini. 4 presiden sudah menangani ini. Ya. Pak Harto sudah punya, almarhum Pak Harto sudah punya ancang-ancang ini. Ibu Mega juga. Ibu Mega malah sudah kita susun konsep impresnya. Ya. Akhirnya Pak SBY Pak SBY juga dengan menunjuk ketua Kadin jadi ketua Pokja Coast Guard. Ya, saya lakharnya dan tidak jalan karena penolakan begitu kuat dari Bakor Kamla. Ya. Pak Jokowi yang terakhir. Pak Jokowi hanya ngomong. Harus dilaksanakan dalam bentuk instruksi tadi. Sudah bagus Pak Jokowi. Sudah cukup tegas ngomong. Saya sudah dapat poinnya, Pak. Poinnya sangat bagus yang saya dapat. Yang pertama, Bapak menganggap bahwa harus ada ketegasan. Ketegasan. Dan tidak boleh ada lagi peraturan yang ambigu. Ambigu. Nah, yang kedua, Bapak harus mau menyarankan kepada Presiden untuk membuat semacam impres atau kepres atau apapun yang memperkuat. Jadi bersifat instruktif. Instruktif. Ya. Jangan himbau-himbau lagi. Ada himbau-himbau. Jadi pada prinsipnya Bapak mendukung Bakamla akan menjadi saya Coast Guard. Keinginan presiden. Ya, tapi harus diperkuat dengan beberapa komponen. Tapi yang jelas, yang pertama dulu harus ada ketegasan dari presiden untuk membuat satu itu. Dan bersifat instruktif ya Pak. Iya. Lah penggantian undang-undang itu hati-hati. Harus melihat dampaknya. Baik, terima kasih Pak Ken. Terima kasih, ini luar biasa pencerahannya dan lebih konkret, tegas usulannya. Jadi mudah-mudahan policy maker dalam hal ini presiden dan yang terkait mendengarkan usulan konkret dari Pak Bernard Ken Sondah, dan ini juga ada masukan dari Bakamla bahwa untuk lebih hati-hati bertindak dan harus terukur dan mungkin sementara ini meningkatkan koordinasi dengan stakeholder yang ada. Jadi tidak membuat suatu langkah yang sangat berhadapan begitu Pak ya, jadi nanti akan menimbulkan jadi tidak bagus. Baik Sobat Indonesia, demikian. Ini tipikal dari Pak Bernard Ken Sondah, jadi memang harus begitu. Tapi mungkin ini adalah solusi yang terbaik, supaya tidak ada polemik yang berkepanjangan. Sudah 4 presiden. 4 presiden. Dan tadi bilang, negara lain sudah punya Indonesian Coast Guard, masa kita harus terus begini. Jadi ini bagi saya adalah dorongan yang konstruktif kepada presiden maupun kepada Bakamla. Akhirnya kita berharap akan segera terbentuk Indonesian Coast Guard. Baik Pak Ken, terima kasih waktunya Pak. Baik, sahabat Indonesia, demikian perbincangan kami dengan Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Bernard Ken Sondah. Banyak pencerahan yang kita dapatkan dan juga saran konstruktif dan menurut saya lebih praktikal untuk dijalankan. Mudah-mudahan apa yang disarankan oleh Pak Ken didengarkan oleh Presiden dan dilaksanakan. Dan yang paling penting, kita punya suatu kesamaan bahwa Pak Ken mengharapkan segera terbentuk Indonesian Coast Guard. Nah, baik, ini saran yang baik, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semuanya. Terima kasih, kita bertemu lagi dalam Hot News berikutnya.